Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Inas dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7 semester genap. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar apa yang akan kita pelajari dapat memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua. Kita mulai dengan membaca ta'awud, kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Ibu mengingatkan anak-anak untuk melakukan absensi di WhatsApp grup ya, dengan menuliskan nama lengkap kalian, dicetak tebal, dan juga nomor absennya. Lalu, Ibu harap anak-anak selalu bersemangat walaupun kita mengikuti pembelajaran secara online seperti ini dikarenakan pandemi yang belum berakhir. Kita doakan saja semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya, yaitu jin, iblis, dan setan. Apa tujuan kita mempelajari materi pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, anak-anak dapat meyakini dan mengakui kebenaran adanya malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya, yaitu jin, iblis, dan setan. Yang kedua, anak-anak dapat melaksanakan dan menerapkan sikap taat dan patuh sebagai implementasi beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya, yaitu jin, iblis, dan setan. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan pengertian dari jin, iblis, dan setan. Yang keempat, anak-anak dapat menyebutkan nama, tugas, dan sifat-sifat yang dimiliki malaikat, serta dapat menyebutkan sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Yang kelima, anak-anak dapat menguraikan hikmah dari beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dan makhluk gaib lainnya, yaitu jin, iblis, dan setan, serta mengaitkan sifat dari malaikat dan setan dengan perilaku manusia. Kita langsung masuk kepada materi yang pertama ya, mengenai pengertian malaikat. Anak-anak sudah tahu apa dan siapa itu malaikat? Ya. Secara bahasa, kata malaikat berasal dari kata malakun yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, malaikat disebut juga sebagai ar-rusul, yang berarti para utusan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sudah tahu malaikat diciptakan dari apa? Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Mengenai beriman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Jadi, apa itu beriman kepada malaikat? Yakni meyakini dengan sepenuh hati adanya malaikat, walaupun malaikat merupakan makhluk rohani dan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat dengan indera manusia, serta malaikat selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, dan jauh dari perbuatan dosa. Materi yang kedua mengenai nama dan tugas-tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugas dari malaikat Jibril adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya adalah membagikan rezeki kepada seluruh makhluk, termasuk
mengatur turunnya hujan. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugas dari malaikat Israfil adalah meniup sangkakala atau terompet. Yang keempat, malaikat Israfil, malaikat maut. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Mungkar dan Nakir. Tugasnya adalah menanyai manusia di alam barzakh atau alam kubur. Yang keenam, malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya adalah mencatat amalan baik dan buruk manusia. Yang ketujuh, ada malaikat Malik. Tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir kedelapan, ada malaikat Ridwan. Tugasnya adalah menjaga pintu surga. Kita lanjut pada materi yang ketiga, mengenai sifat-sifat malaikat. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki malaikat? Yang pertama, malaikat selalu bertasbih kepada Allah SWT siang dan malam tanpa henti. Yang kedua, malaikat jauh dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, makan, minum, lapar, haus, tidur, bercanda, berdebat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, malaikat selalu takut dan taat kepada Allah SWT. Yang keempat, malaikat tidak pernah melakukan maksiat dan selalu melaksanakan perintah Allah SWT. Yang kelima, malaikat memiliki sifat pemalu. Yang keenam, malaikat mampu berubah wujud sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketujuh, malaikat memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecepatan cahaya. Nah, itu tadi materi mengenai malaikat. Kita lanjut pada materi berikutnya. Anak-anak masih semangat ya? Harus selalu semangat. Kita lanjut pada materi berikutnya mengenai jin, iblis, dan setan. Yang pertama, pengertian jin. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan. Maksudnya adalah jin ini tertutup dari panca indera manusia. Jadi, jin merupakan makhluk gaib yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Anak-anak sudah tahu ya jin diciptakan dari apa? Iya, Allah SWT menciptakan jin dari api. Lalu, anak-anak sudah tahu bahwasannya jin dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, jin muslim. Jin muslim adalah jin yang mengakui keesaan Allah SWT. Yang kedua, ada jin kafir. Jin kafir adalah jin yang selalu membangkang terhadap perintah Allah SWT. Selanjutnya, pengertian iblis. Kata iblis berasal dari bahasa Arab iblis yang berarti putus asa. Maksudnya adalah putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah SWT. Sedangkan pengertian setan berasal dari bahasa Arab syaitona yang berarti jauh. Maksudnya adalah setan ini sangat jauh dari kebaikan dan justru sangat dekat dengan keburukan atau kejahatan. Materi selanjutnya mengenai sifat dan perilaku jin, iblis, dan setan. Kita bahas terlebih dahulu sifat-sifat jin. Apa saja sifat-sifat yang dimiliki jin? Yang pertama, jin tertutup dari panca indera manusia. Jadi, jin tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, jin diciptakan oleh Allah SWT dari api. Yang ketiga, jin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada jin muslim yang mengakui keesaan Allah SWT dan jin kafir yang selalu membangkang terhadap perintah Allah SWT. Selanjutnya, mengenai perilaku jin. Sebagian ulama mengatakan bahwa rupa
wajah, tabiat, dan perangai dari jin mirip dengan manusia. Mengapa? Karena jin memiliki persamaan dengan manusia. Seperti ada jin yang baik, ada jin yang jahat. Kemudian ada jin yang muslim, ada juga jin yang kafir. Materi berikutnya mengenai sifat-sifat iblis dan setan. Apa saja sifat-sifat dari iblis dan setan? Yang pertama, iblis dan setan tertutup dari panca indera manusia karena merupakan makhluk gaib sehingga tidak dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, iblis dan setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang sangat panas. Yang ketiga, iblis dan setan memiliki sifat dasar, yaitu angkuh dan sombong. Yang keempat, iblis dan setan selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, iblis dan setan tidak akan mati sebelum datangnya hari kiamat. Lalu, mengenai perilaku iblis dan setan. Yang pertama, iblis dan setan selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk tidak menghormati Nabi Adam. Yang kedua, iblis dan setan akan selalu menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan, sehingga manusia akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perilaku paling menakutkan dari iblis dan setan adalah mereka senang jika manusia hidup dalam kesulitan atau sengsara. Setelah mempelajari materi mengenai malaikat, jin, iblis, dan setan, hikmah apa yang dapat kita ambil? Yang pertama, mengetahui keagungan, kekuatan, dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebesaran makhluk apapun pada hakikatnya merupakan keagungan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa mengeluh sedikit pun. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perhatiannya terhadap manusia, sehingga memberikan tugas-tugas kepada malaikat seperti mengawasi, mencatat amalan manusia, dan berbagai kemaslahatan lainnya. Yang keempat, lebih berhati-hati dan waspada dalam menjalankan kehidupan dengan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh nyata bagi manusia, yaitu setan dan iblis, akan selalu menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Nah, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan pagi hari ini. Kesimpulannya, beriman kepada malaikat berarti meyakini sepenuh hati bahwa malaikat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Dan malaikat selalu beribadah kepada Allah, taat kepada perintahnya, tidak pernah melakukan dosa, dan tidak memiliki hawa nafsu. Jika jin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada jin muslim yang selalu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan ada jin yang kafir, yaitu selalu membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, maka iblis dan setan merupakan kebalikan dari malaikat, karena mereka merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Sehingga kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berada di jalan yang benar, agar iblis dan setan tidak dapat menjerumuskan kita ke dalam jurang kesesatan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Yang pertama, tuliskan 10 contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, jelaskan keterkaitan sifat malaikat dan setan dengan sifat dan perilaku manusia. Kalian tulis di lembar folio, difoto, kemudian dijadikan PDF, dikumpulkan di WhatsApp grup ya, paling lambat hari ini jam 8 malam. Tidak lupa
Ibu akan mengingatkan anak-anak untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga, memakai masker. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.